Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaghrisul muslim gharsan fayakulahu insan wala dabbatun wala tayrun ila kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah." Pemirsa TV-mu Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah. Rasa-rasanya belum lekang oleh waktu dan pikiran kita. Kepedihan saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh kemarin memukul kita semua. Sekaligus menjadi cerminan bagi kita. Sebagai umat Islam senantiasa harus menjaga kelestarian lingkungan. Dan ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, Islam mengamanahkan kepada kita yang telah mengikrarkan diri beriman kepada Allah untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Bahkan di dalam Islam ditegaskan ketika kita menanam tumbuhan pun itu disebut sebagai sedekah. Bahkan ila yaumil qiyamah, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Fala yaghrisul muslim gharsan fayakulahu insan wala dabbatun wala tayrun ila kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah. Yang artinya, maka tidaklah seorang muslim itu ketika menanam tumbuhan, kemudian bagian dari tumbuhan itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang melata, dimakan oleh burung-burung, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Dan menariknya, ila yaumil qiyamah, dijamin oleh Nabi, ila yaumil qiyamah, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Menariknya para jamaah, kenapa? Mari kita merenungkan, kenapa kok menanam tumbuhan itu diberi nilai yang luar biasa, disebut dengan ila yaumil qiyamah, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Bukankah itu konsep sedekah jariah yang selama ini kita kenal? Mari kita kupas para jamaah dari aspek ilmu pengetahuan, sehingga kenapa menanam tumbuhan itu bisa bernilai sedekah jariah. Pertama, hanya tumbuhanlah yang di muka bumi ini diciptakan oleh Allah, yang berperan sebagai fungsi vital untuk menghasilkan oksigen. Belum ada perkembangan teknologi secanggih apapun di dunia ini yang bisa menggantikan peran dari oksigen untuk yang oleh tumbuhan. Tetapi para jamaah, dengan kita menanam tumbuhan, sejatinya kita bisa sama saja dengan sedekah oksigen. Luar biasa. Bahkan apabila kita rupiahkan, tentu sangat besar sekali. Karena setiap detik, setiap menit aktivitas kita selalu mengonsumsi yang namanya oksigen. Dan itu adalah tanaman yang menghasilkannya. Bayangkan apabila tanaman itu kita yang menanamnya, maka berapa besar pahala sedekah yang kita dapatkan. Kedua, ketika kita menanam tumbuhan, sama saja dengan kita sedekah menghilangkan marah bahaya bagi sesama kita. Kita tahu semua para jamaah, ketika kita beraktivitas dalam setiap detiknya, bahkan dalam keadaan santai sekalipun, kita memproduksi yang namanya senyawa racun, yakni karbon dioksida. Karbon dioksida apabila terus-menerus kita hirup, kita masukkan ke dalam tubuh, maka yang terjadi adalah keracunan hingga menyebabkan malfungsi organ tubuh kita. Maka patutlah kita bersyukur sebagai umat Islam, kita diwajibkan, diamanahkan oleh Allah untuk senantiasa melestarikan lingkungan. Yang ketiga para jamaah, dengan kita menanam tumbuhan, sejatinya kita juga bisa sedekah air. Manakala hujan itu turun, kemudian hujan itu akan mengenai daun-daun tumbuhan yang kita tanam. Kemudian dialirkan ke tangkai, ke batang, sampai ke akar. Dia akan disimpan di dalam tanah, melalui akar-akar itu dia akan menjadi tandon-tandon air. Sehingga ketika debitnya air melebihi, dia akan kembali keluar menjadi sumber mata air. Luar biasa. Bisa jadi selama ini yang kita konsumsi untuk minum itu adalah hasil dari tanaman-tanaman yang kita tanam. Dan juga makanan-makanan dihasilkan oleh tumbuhan itu juga bisa menjadi sedekah jariah makanan bagi kita. Dan yang terakhir para jamaah, dengan menanam tumbuhan sejatinya kita juga bisa menghilangkan meminimalisasi bencana alam. Karena sejatinya para jamaah, Allah menciptakan tumbuhan, ada yang tumbuhan tinggi,
kemudian ada yang lebih rendah sedikit sampai kepada rerumputan dan lumut. Sejatinya itu merupakan formasi yang luar biasa diciptakan oleh Allah. Ketika air hujan turun, dia tidak langsung menghantam permukaan tanah sehingga partikel tanah tidak langsung hanyut. Dia direm dulu oleh tanaman-tanaman yang kita tanam sehingga bisa menghindarkan yang namanya mara bahaya ataupun bencana alam bagi kita. Terutama lagi para jamaah, ketika tanaman itu kita kupas dari aspek akarnya, dia memiliki akar tunjang dan serabut. Ketika akar tunjang itu dia menghujam ke dalam tanah seperti cakar ayam pada bangunan. Kemudian akar serabut itu seperti pondasi yang mengikat partikel-partikel tanah. Sebagai dua kombinasi yang luar biasa, dia bisa mengikat partikel-partikel tanah sehingga ketika ada hujan ataupun arus air yang deras, dia bisa mengikatnya dan meminimalisasi yang namanya longsor dan lain sebagainya. Demikian para jamaah, mudah-mudahan ini menjadi spirit bersama bagi kita untuk senantiasa bersedekah. Terlebih lagi di bulan Ramadan, kita senantiasa memacu diri kita untuk bersedekah agar kita memiliki atau bisa memanen pahala-pahala sedekah jariah yang luar biasa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Undur ma qala wala tandu markon. Sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.